Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa kembali dengan saya Siti Wahyuningsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kemudian, saya akan merefleksi diri dengan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 adalah: sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus, dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Jadi, guru mendominasi pelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, siswa hanya duduk dan mendengarkan. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi yang disampaikan. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Untuk menjawab pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini adalah: setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikan masing-masing. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari bahwa bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif dan psikomotorik. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang digunakan. Guru seharusnya menjadi fasilitator pembelajaran.
Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.